Sebuah balok terletak pada bidang XY. Balok diberi 5 gaya masing-masing 40 Newton ke sumbu X positif, 120 Newton membentuk sudut minus 30 derajat terhadap sumbu Y negatif, 100 akar 3 Newton ke sumbu Y positif, 40 akar 3 Newton ke sumbu Y negatif, dan 20 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Tentukan besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut. Nah, ini kan pada diagram atau pada bidang XY ya, atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini nih, ini kan X positif. Ini Y positif, ini X negatif, ini Y negatif, gitu ya. Nah, yang pertama itu dia 40 Newton ke sumbu X positif. Oh, berarti ke kanan. Nah, kita anggap aja di sini adalah F1-nya itu 40 Newton. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua, itu 120 Newton membentuk sudut negatif. Ingat ya, sudutnya negatif 30 derajat terhadap Y negatif. Ingat, kan ini gini. Ini kan 0 atau 360 derajat, 90, 180, 270 derajat. Oke, gitu kan? Nah, kalau dia searah dengan jarum, berlawanan jarum jam gini, berarti ini sudutnya positif. Ya, tetanya positif. Tapi kalau dia searah jarum jam, misalkan muternya ke sini nih, muternya ke sini, berarti sudutnya itu negatif, gitu. Nah, karena di sini membentuk sudut minus 30 derajat terhadap sumbu Y negatif, berarti sumbu Y negatif kan di bawah. Kalau minus berarti kan kamu jalannya ke sini nih. Nah, jadi di sini itu 30 derajat. Ini kita anggap sebagai F2. F2-nya itu 120 Newton. Oke? Oke, kita hapus saja dulu ini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya 10 akar 3 ke sumbu Y positif. Berarti ke atas ya, ke atas. Segini ini. Maka ini nanti kita anggap sebagai F3. 100 akar 3 Newton. Nah, lanjut. 4 akar 3 ke sumbu Y negatif. Berarti ke bawah. Jadi di sini kita anggap aja F4. 4 akar 3 Newton. Ada lagi? Ada lagi di sini 20 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Sumbu X positif itu ini, maka dia membentuk sudut gini ya. Jadi ini sudutnya di sini terhadap X positif. Ini ke sini, jadi ini 60 Newton. Ini berapa? F5-nya sama dengan 20 Newton. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menggambar, kita uraikan gaya yang miring. Berarti ada mana aja nih? Pertama itu ini, F1-nya. Yang ke sumbu X nanti kita anggap sebagai F1X. Lalu ke atas juga ada ya. Ini nanti F1Y ya, kita uraikan gitu. Oke. Selanjutnya F2 juga sama. Sorry ya, bukan F1 ya, ini ya F5, sorry. F5, ini F5. Lalu F2-nya. F2-nya kita proyeksikan atau kita uraikan ke bawah nanti menjadi F2Y, dan kita proyeksikan ke kiri atau kita uraikan ke kiri nanti menjadi F2X gitu. Oke, selanjutnya tinggal kita kerjakan ya, mencari sigma Fx-nya dan sigma Fy-nya. Pertama, sigma Fx. Kalau sigma Fx, kalau dia ke kanan positif, ke kiri negatif ya, sesuai sumbu X aja. Berarti yang ke kanan itu ada F1 ditambah dengan F5X, F5X, lalu yang ke kiri ada F2X gitu. Maka F1-nya kita tetap tulis F1 ditambah dengan, nah F5X-nya ini nanti pakai sin apa cos. Ingat aja, aturan paling gampang gini. Kalau dia posisinya di sampingnya sudut, di samping atau nempel sama sudut ya, maka nanti dia tuh pakainya cos. Sedangkan dia kalau di depannya sudut, depan atau dia jauh dari sudut, maka nanti dia pakainya sin, gitu aja ya. Karena posisi dari F5X itu, posisinya itu di sampingnya atau nempel sama sudut, berarti pakainya cos. Jadi F5 dikalikan dengan cos 60 derajat. Dikurangi dengan
Nah, lihat ini, F2-nya itu kan F2X-nya ya, sudutnya 30 derajat di sini nih. Berarti dia di jauhnya sudut tuh. F2X-nya berarti pakainya sin. Jadi F2 dikalikan dengan sin 30 derajat. Oke, tinggal masukkan angkanya. 40 ditambah dengan 20 kali setengah dikurangi dengan 120 dikalikan setengah. Maka sama dengan 40 ditambah dengan 10 dikurangi dengan 60. Maka hasilnya minus ya, minus 60. Oh kok 60? Minus 10, sorry. Minus 10 Newton. Nah, oke. Selanjutnya, yang kedua, itu kita mencari sigma Fy-nya dulu. Sigma Fy berarti yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah negatif. Yang ke atas ada F3, lalu ada juga F5Y, lalu yang ke bawah ada F4 dan F2Y. Jadi di sini minus F4 minus F2Y. Oke. Nah, F3-nya di sini tetap kita tulis. Lalu F5Y-nya itu kan F5Y posisinya di sini. Ini kan posisinya kan di jauhnya sudut 60 derajat. Nanti pakainya F5 dikalikan dengan sin 60 derajat dikurangi dengan F4 dikurangi dengan F2. Posisinya F2Y itu di sampingnya atau nempel sama sudut 30 derajat. Jadi di sini F2 dikalikan dengan cos 30 derajat. Oke, F3-nya masukin angkanya 100 akar 3 ditambah dengan 20 dikalikan sin 60 itu akar 3 per 2 dikurangi dengan F4-nya 40 akar 3 dikurangi F2-nya itu 120 dikalikan dengan akar 3 per 2. Maka 100 akar 3 ditambah dengan 10 akar 3 minus 40 akar 3 minus 60 akar 3. Maka hasilnya sama dengan 10 akar 3 Newton. Gitu. Ya, itu sigma Fx dan sigma Fy-nya. Nah, untuk mencari nilai panjang resultannya tinggal di Pitagorasin aja ya. Maka di sini sigma Fx dikuadratkan ditambah dengan sigma Fy dikuadratkan. Maka sama dengan akar dari Fx-nya itu 10, min 10 ya, sorry, min 10 kuadrat ditambah dengan 10 akar 3 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 100 ditambah dengan 300. Maka sama dengan akar dari 400. Nah, akar 400 itu 20 Newton. Gitu ya. Jadi, nilai panjang resultannya sama dengan 20 Newton. Nah, lalu yang B, ya yang ini yang A tadi ya, untuk mencari resultannya. Yang B, kita mencari arahnya kemana. Paling gampang ini kita visualisasikan dulu. Pertama gini. Nah, lihat. Sigma Fx-nya itu kan ke kiri. Kenapa ke kiri, Kak? Karena dia nilainya minus 10. Berarti ke kiri nih. Ini nanti sigma Fx-nya. Sigma Fx. Sedangkan sigma Fy-nya itu plus 10 akar 3O berarti ke atas. Ini nanti sigma Fy-nya. Nah, berarti nanti resultannya di sini. Oke, resultannya di sini nih, ini adalah R-nya. Ini berarti di kuadran berapa, Kak? Ini berarti di kuadran 2. Kok bisa? Ini gini. Ini kan 0 atau 360. Ini 90, ini 180 dan ini 270. 1 2 3 4 ya. Jadi kuadrannya itu seperti ini. Oke. Kalau di 1 itu semua positif. Lalu di 2 itu sin, lalu tan dan cos. Gini ya. Nah, perhatikan sekarang. Kalau kita mencari arah, biasanya pakai tan. Jadi tan theta itu sama dengan sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Gitu. Nah, sigma Fy-nya berapa? Sigma Fy-nya itu 10 akar 3. Dibagi dengan min 10. Jadi gini kita coret, maka tan theta-nya sama dengan min akar 3. Nah, ya terbukti ya. Kalau dia di kuadran 2, itu kan yang positif hanya sinnya aja, berarti tannya negatif. Nah, kita tahu dulu bahwa kalau tan theta yang hasilnya akar 3,
ya, theta yang hasilnya akar 3 itu kan berarti 60 derajat. Gitu kan? Theta yang hasilnya itu kan 60 derajat. Nah, tapi kalau di kuadran 2, tan tetanya berarti tinggal 180 min 60. Gitu ya. Jadi tetanya itu 180 min 60. Jadi sama dengan 120 derajat gitu. Kak, aku nggak percaya, Kak. Misalkan kita pakai pembuktian terbalik aja. Gini ya. Jadi pembuktiannya di sini aja. Misalkan aku punya tan 120 derajat. Nah, ini kan sama dengan tan 180 min 60 derajat. Ingat ya, yang kita jadikan jadi patokan itu adalah sumbu X, yaitu 180 atau 360. Gitu ya. Jadi 120 itu bisa didapat dari 180 min 60. Nah, karena di kuadran 2 nilai tan-nya negatif. Berarti negatif tan 60. Maka sama dengan min tan 60 itu akar 3. Nah, itu pembuktiannya seperti itu. Nah, jadi nulisnya bagaimana, Kak? 120 itu diukur dari mana? Dari sumbu X positif. Jadi 120 itu dari sini ke sini. Nah, jadi dari sini ke sini itu 120 derajat. Gitu, ya.